Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang Afrika dan EPB. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang Afrika, pelibatan persekutuan terkecil. Sekarang kita akan melanjutkan, yaitu tentang EPB, faktor persekutuan terbesar. Bagaimana lebih jelasnya nanti kita saksikan bersama-sama. Nanti ada dua metode ya dalam mencari EPB-nya. Metode pertama atau cara pertama dengan menggunakan pohon faktor seperti kemarin. Yang kedua dengan menggunakan media kotak pintar. Langsung saja kalian perhatikan dengan baik agar kalian paham dan mengerti. Mari kita saksikan video berikut ini. Perhatikan contoh soal berikut. Tentukan EPB dari 10 dan 12 dengan cara pohon faktor. Nah, langsung saja kita buat pohon faktornya. 10 kita bagi dengan bilangan prima. Masih ingat bilangan prima? Bilangan prima ialah bilangan yang dimulai dengan angka 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. 10 kita bagi dengan bilangan prima 2, hasilnya 5. Terus 5 kita bagi dengan bilangan prima 5, hasilnya 1. Kita lingkari bilangan primanya 2 dan 5. Berikutnya 12 kita buat pohon faktornya. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Terus 6 dibagi 2 masih bisa, hasilnya 3. Nah, 3 tidak bisa lagi dibagi 2, maka kita bagi dengan 3, hasilnya 1. Seperti tadi kita lingkari bilangan primanya 2, 2, 3. Berikutnya kita tentukan faktorisasi primanya dari 10, yaitu 2 dikali 5. Berikutnya yang 12, 2 dikali 2 dikali 3. Karena 2-nya ada 2 kali, maka 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, untuk EPB kita harus menemukan bilangan prima yang sama antara dua bilangan tersebut. Nah, dari bilangan 10 dan 12 faktornya yang sama yang mana? Ya, 2 dan 2 pangkat 2. Nah, untuk berikutnya menentukan EPB-nya kita pilih pangkat yang terkecil. Ayo, yang mana antara 2 dan pangkat 2? Ya, pangkat yang terkecil adalah 2. Karena 2 tidak memiliki pangkat. Apakah 3 dan 5 termasuk? Tidak termasuk, karena bilangan 10 tidak mempunyai 3, sedangkan 12 mempunyai 3. Dan 5 apakah termasuk? Tidak termasuk, karena bilangan 10 mempunyai 5, sedangkan bilangan 12 tidak mempunyai. Jadi yang bilangan sama saja untuk mencari EPB ini. Nah, maka di sini EPB dari 10 dan 12 adalah 2. Berbeda dengan KPK. Kalau KPK bilangan yang sama dari pangkat yang terbesar. Lalu kalau ada yang tidak sama, itu tetap dimasukkan dan dikalikan. Nah, kalian baru saja menyaksikan mencari KPK dan menggunakan pohon faktor. Berikutnya kita akan menggunakan media kotak pintar. Langsung saja kita samakan soalnya. Seperti kemarin kita cari K yang membentuk 10. Letakkan di kotak paling atas 10 dan 12. Cari 12, letakkan di sampingnya. Nah, berikutnya kita letakkan angka pembaginya di kotak berwarna pink, yaitu bilangan prima. Dimulai dengan bilangan prima terkecil dulu, yaitu 2. Karena 10 dan 12 bisa dibagi dengan 2. Kita cari 2-nya, letakkan di sini. Nah, lalu kita bagikan.
10 dibagi 2 hasilnya 5. Cari angka 5, letakkan di bawah 10. Berikutnya 12 dibagi 2 hasilnya 6. Letakkan di bawah 12. Untuk berikutnya 5 tidak bisa lagi dibagi dengan 2, kita kosongkan. 6 bisa dibagi 2. Berarti kita cari lagi bilangan prima 2-nya, kita letakkan di bawahnya. Nah, karena 5 tidak bisa dibagi 2, kita kosongkan. Terus 6 dibagi 2 hasilnya 3. Cari angka 3, letakkan di bawah 6. Tidak ada yang bisa dibagi 2 lagi, berarti kita cari dengan membagi ke bilangan prima yang berikutnya, yaitu 3. Kita letakkan di bawah 2. 5 dibagi 3 tidak bisa, berarti masih kita kosongkan. Terus 3 dibagi 3 bisa, hasilnya adalah 1. 12 sudah selesai, karena 1 adalah angka yang terkecil, tidak bisa dibagi lagi. Kita lanjutkan dengan yang 5. 5 tidak bisa dibagi dengan 3, kita cari bilangan prima berikutnya adalah 5. Maka kita bagi dengan 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Nah, karena sudah 1 semua, langsung saja kita cari FPB-nya. Kalau kemarin untuk mencari KPK-nya, kita akan mengalihkan semua pembaginya atau angka-angka yang berada di kotak berwarna pink. Itu bagaimana cara menentukan FPB-nya? Mudah sekali. Kita lihat dari 2 bilangan ini yang mana yang dapat dibagi keduanya atau yang memenuhi 2 kotak. Kita lihat yang ini memenuhi ya. Memenuhi karena 10 bisa dibagi dengan 2 hasilnya 5. 12 dibagi dengan 2 hasilnya 6. Jadi kotak yang ini adalah kotak yang terpenuhi karena masing-masing dapat dibagi. Berarti ini adalah EPB-nya. Kita lihat kotak yang lain. Yang ini hanya yang ini yang bisa dibagi. Berarti kotak yang ini kan kosong. Berarti bukan EPB-nya yang ini. Terus kita lihat lagi. Ini masih kosong. Berarti hanya 1 kotak yang memenuhi. Kita lihat di bawahnya. Yang ini berisi, yang di sini kosong. Berarti cuma yang kotak pertama ini yang memenuhi syarat atau terpenuhi keduanya. Berarti EPB-nya adalah 2. Mudah bukan? Nah, untuk lebih paham maka kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Langsung saja. Tentukan EPB dari 54 dan 60. Baik, langsung saja kita buat bahan faktornya. 54 bisa dibagi dengan 2, hasilnya 27. 27 tidak bisa dibagi dengan 2, maka kita bagi dengan bilangan prima 3, hasilnya 9. Terus 9 masih bisa dibagi 3, hasilnya 3. Terus 3 kita bagi dengan 3, hasilnya 1. Nah, kita lingkari bilangan primanya 2, 3, 3, 3. Untuk berikutnya kita buat bahan faktor 60. 60 dapat dibagi dengan 2, hasilnya 30. Terus 30 kita bagi dengan 2, hasilnya 15. 15 tidak bisa dibagi 2, maka kita bagi 3, hasilnya 5. 5 kita bagi dengan 3 tidak bisa, kita bagi dengan 5, hasilnya 1. Seperti tadi kita lingkari bilangan primanya 2, 2, 3, dan 5. Untuk berikutnya kita buat faktorisasi primanya. Untuk bilangan 54, 2 dikali 3 dikali 3 dikali 3 bisa ditulis dengan 2 dikali 3 pangkat 3 karena 3-nya ada 3 kali. Untuk berikutnya yang 60, 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5 bisa ditulis dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Berikutnya kita lihat apakah ada faktor yang sama atau bilangan yang sama. Ada ya, itu 2 dan 2 pangkat 2.
Nah, berarti yang terkecil pangkatnya 2. Terus kita lihat lagi, oh ternyata ada lagi yang kembar, 3 pangkat 3 dan 3. Seperti tadi kita ambil pangkat yang terendah, yaitu 3. Apakah 5 termasuk? Tidak termasuk ya, karena bilangan 54 tidak mempunyai 5. Nah, untuk mencari EPB dari 54 dan 60, yaitu kita kalikan 2 dikali 3 hasilnya 6. Jadi EPB dari 54 dan 60 adalah 6. Nah, kita lanjutkan dengan menggunakan kotak pintar. Langsung saja, caranya seperti tadi. 54 dan 60. 60 kita bagi dengan yang prima 2. 54 dibagi 2 dapat 27. Letakkan 27 ini di bawah 54. Terus 60 bisa dibagi 2, hasilnya 30. Letakkan. Nah, 27 tidak bisa dibagi dengan 2, terus 3 pun masih bisa, berarti kita bagi dengan bilangan prima 2 lagi. 27 karena tidak bisa kita kosongkan. 30 dibagi 2 dapat 15. Kita letakkan. Sudah bisa lagi dibagi dengan 2, maka kita lanjutkan dengan bilangan prima selanjutnya yaitu 3. 27 dibagi 3, 9 ya. Letakkan hasilnya sejajar dengan membaginya. Terus 15 dibagi 3 dapat, atau hasilnya 5 ya. Letakkan. 9 masih bisa dibagi dengan 3. Letakkan lagi. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Letakkan. 5 tidak bisa dibagi dengan 3, maka kita kosongkan. Lanjut, 3 masih bisa dibagi dengan 3. Letakkan kembali. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Nah, jadi sampai di sini. Lanjut ke yang 5. 5 tidak bisa dibagi dengan 3, masih kita kosongkan. Selanjutnya kita bagi dengan bilangan prima 5. Nah, 5 dibagi 5 hasilnya 1. Yap, inilah dia hasilnya. Sekarang kita cari FPB-nya. Untuk mencari EPB-nya kita lihat kotak yang memenuhi keduanya. Coba kita lihat, atau kotak yang bisa dibagi keduanya. Kita lihat yang pertama, yang ini berisi, berarti yang ini memenuhi kedua kotak, berarti EPB-nya 2, ini termasuk EPB. Terus kita cari lagi, apakah ada kotak yang terpenuhi keduanya? 2. Ini kosong, yang ini terisi, berarti ini bukan EPB. Lanjut ke kotak berikutnya, yang kotak ini terisi 9, yang ini terisi 5, berarti ini adalah EPB karena memenuhi kedua kotak. Berarti 3 sudah. Berikutnya
yang ini ada terisi, yang ini kosong, berarti tidak memenuhi syarat untuk menjadi EPB. Terus kotak berikutnya yang ini berisi, yang ini kosong, berarti bukan EPB. Yang terakhir yang ini kosong, yang ini berisi, tidak memenuhi syarat untuk EPB. Berarti EPB-nya adalah yang memenuhi syarat antara kedua kotaknya adalah yang ini 2, terus yang ini 3, berarti kita kalikan. 2 dikali 3 maka EPB-nya adalah 6. Nah, mudah bukan? Sampai sini paham? Berikut ini ada soal yang harus kalian kerjakan. Silahkan nanti dikumpulkan dengan Bapak. Nah, anak-anak, kita belajar apa saja tadi? Ya, kita sudah belajar tentang EPB, di mana EPB ini singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Mencarinya seperti kemarin dengan 2 cara kita bisa lakukan. Yang pertama dengan pola faktor dan media kotak pintar. Nah, anak-anak, untuk sekian video pembelajaran hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Bapak mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.